Halo semuanya, selamat datang kembali di kode 101. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang geocoder. Geocoder adalah merupakan suatu fasilitas dari Google Maps API di mana fungsinya yaitu untuk menerjemahkan atau mengkonversi sebuah alamat menjadi sebuah titik koordinat berupa latitude dan longitude. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai saja bikin codingnya. Pertama-tama kita bikin new file seperti biasa, HTML, titelnya saya kasih geocoder, kemudian saya bikin kerangkanya dulu, headernya H2, belajar geocoder. Lalu kita perlu form. Kita perlu sebuah inputan, tipenya teks saja, kita kasih ID cari, kita copy paste saja biar cepat. Copy paste, ini ganti latitude, ID-nya juga lat, yang terakhir longitude ini juga long. Seperti biasa kita mau buat kerangka petanya, kasih ID-nya my peta, lalu kita kasih CSS biar kita rapihkan. H2P, kita mau lebarnya 30%, kemudian tingginya 50 pixel, terus kita mau dia berada di tengah, kita kasih margin 0 auto. Untuk ID my peta juga begitu, kita atur lebar dan tingginya, width 600 pixel, height-nya 400 pixel, kemudian dia biar di tengah 0 auto. Lalu kita kasih border 1 pixel solid hitam, kita mau warna garis tepinya warna hitam. Oke, kita simpan dulu. Saya kasih nama geocoder.html. Kita coba kita tes dulu. Google Maps geocoder. Oke, nah seperti ini kerangkanya. Sekarang kita bikin petanya. Jangan lupa kita perlu meload script Google Maps API terlebih dahulu. Search https maps googleapis.com maps api/cs. Kita buat petanya di sini. Kita membutuhkan variabel map sama marker. Kemudian seperti biasa kita buat fungsi untuk meload peta. Lalu kita mau setting petanya, saya pakai variabel map opt,
Kita atur center atau titik tengah dari petanya, new Google Maps, lat long. Saya ngambil titiknya di daerah Jakarta. 963 106 828 831. Ups, ini koma, harusnya koma. Kemudian atur zoomnya 12. Terus tipe petanya map type ID kita biasa pakai roadmap saja. Roadmap. Oke, kita buat objek petanya maps, new Google Maps, map. Kita pengen ditampilkan di div ID my peta. Di sini ID my peta. Jadi di sini dokumen get element by ID my peta. Map optionnya jangan lupa. Oke, kita bikin event dulu. Event loadnya Google Maps. Event add DOM listener Windows. Jadi ketika script ini di load pertama kali, petanya akan memanggil fungsi load peta. Oke, kita coba tes dulu. Refresh. Nah, berhasil. Langkah selanjutnya kita bikin geocoder. Di sini saya buat variabel atau objek geocode saja. Geocode new Google Maps geocoder. Oke. Kemudian kita bikin event change. Jadi di mana kita setelah mengisi alamat, ketika dia eventnya change, dia otomatis memanggil fungsi geocoder. Dokumen element by ID, cari event listener, eventnya change, kemudian kita panggil functionnya. Di sini kita panggil geocode. Yang ini geocoder. Lalu ini fungsi geocode-nya memerlukan dua parameter. Yang pertama objek geocoder itu sendiri, lalu maps. Oke, titik koma. Kita simpan. Nah, sekarang kita bikin fungsi geocode-nya. Function geocode geocoder hasil map. Kita ambil value dari inputan cari, dokumen get element by ID, cari value.
value kita butuhkan ini. Kemudian geocoder geocode ini atributnya address, cari, kemudian function hasil status. Kita kasih kondisi di sini jika status sama dengan Google Maps geocoder status oke, maka kita set ini titik komanya, awas lupa, kita mau atur hasil map sama dengan, kita atur set center hasil geometry.location. Kemudian kita panggil fungsi lain yaitu fungsi place marker. Kita mau bikin markernya dapat di drag atau dipindah-pindah. Geometry location. Oke. Sini jika alamat yang kita cari tidak ketemu, maka kita tampilkan alert alamat tidak ditemukan. Oke. Terakhir kita bikin fungsi place marker. Function place marker, ada parameternya 1. Kita buat kondisi di sini jika marker dan marker tersebut sudah di set posisinya, set position, maka marker dot kita set positionnya, berarti kalau markernya sudah ada, kita posisikan markernya sesuai map dari hasil pencarian tadi, location. Nah, jika belum ada, kita buat dulu di sini marker new Google Maps marker. Salah, ini harusnya sini dulu, seperti ini. Kita mau positionnya position sesuai lokasi yang telah kita cari tadi, kemudian tempatkan di map, lalu kita mau dia markernya draggable atau dapat dipindah-pindah. Oke, kita bikin fungsi, kita bikin event maps event add listener marker drag in, lalu function event. Nah, sekarang di sini kita
mau kolom ini, kolom latitude sama kolom longitude-nya kita isi dari hasil pencarian geocoder tadi. Dokumen get element by id lat dot value kita isi dari hasil pencarian get position lat untuk latitude kita copy paste saja, ininya berarti long, ininya juga long. Oke, kita simpan terus kita coba. Reload. Ternyata ada kesalahan. Kita lihat errornya di sini. Unchoke unexpected of token. Oh, ternyata ada error di baris ke 61. Di sini if else ini sudah kita coba simpan dulu. Ternyata garis petiknya terlalu jauh. Yang di sini kita coba refresh. Nah, coba kita masukkan alamat, misalkan Bekasi, kita onceng berarti keluar dari kolom ini, onceng. Nah, ini tapi markernya belum ada, sepertinya ada yang salah. Marker new Google Maps marker, ini kita coba hapus, buka kurung, tutup kurungnya, simpan. Ini nah begini, coba kita reload lagi. Oke, tadi kita coba Bekasi, onceng, sudah berhasil, cuman masih ada error, markernya tidak keluar. Sepertinya saya salah nulis. Draggable. Coba reload lagi. Saya mau Bogor, onceng, belum muncul juga. Ininya coba satu, reload lagi. Majalengka, tetap tidak muncul juga. Draggable, coba G-nya 2 lagi, refresh. Ini sepertinya ada yang kerubah. Height-nya tadi itu 50. Oke, masukkan lagi Bekasi, onceng. Nah, kita drag, maka latitude dan longitude-nya sesuai dengan penempatan markernya. Misalkan kita coba ke
Paris, ke luar negeri. Nah, ini kita dapat titik koordinatnya, latitude dan longitude. Singapura. Nah, Singapura sama saja. Kembali lagi ke Jakarta. Nah, ini supaya lebih akurat kita bisa zoom petanya. Ups, terlalu besar. Kita mau ngambil titik koordinat Monas, misalkan di sini Monas tengah-tengah. Nah, berarti ini koordinatnya. Oke, saya rasa sudah berhasil sampai di sini. Karena sudah terlalu panjang durasi videonya, maka tutorial kali ini saya selesaikan saja sampai di sini. Terima kasih bagi yang udah nonton, dan jangan lupa like videonya dan share juga. Kemudian jika ada yang belum mengerti, silakan komentar dengan sopan di bawah. Kemudian jangan lupa subscribe channelnya Kode 101. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih.